Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal dari saya, Mas Zando. Saya adalah seorang mualaf. Di video saya kali ini, saya ingin menceritakan kisah spiritual saya ketika saya melakukan sholat untuk yang pertama kalinya, teman-teman. Ceritanya begini. Suatu ketika saya menemukan sebuah buku kecil tentang tata cara sholat. Kira-kira bukunya sebesar ini, tapi bukan tata cara sholat sunat hajat. Yang saya temukan adalah tata cara sholat. Entah mengapa saya tertarik untuk membacanya, maka buku itu saya baca setiap hari. Ketika saya rebahan, saya baca, dan saya nggak tahu kenapa saya kok minat untuk menghafal, membaca dari awal sampai akhir. Bagaimana gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, terutama yang pertama kali saya hafalkan dari mulai berdiri untuk niat, takbiratul ihram, iktidal, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya sampai selesai. Sebenarnya saya sudah tahu kalau sholat subuh itu 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi saya tidak tahu satu rakaat itu hitungannya bagaimana, saya belum tahu sama sekali. Maka dari buku kecil itu saya baca, terus saya pelajarin sampai betul-betul saya paham, saya hafal betul gerakan-gerakan sholatnya. Tapi masalahnya setelah itu saya menemukan kalau sholat itu harus menghafal beberapa surat, terutama surat Al-Fatihah. Dan untuk sholat kira-kira saya harus membutuhkan 3 surat. Maka saya mulai menghafal 3 surat pendek. Yang saya hafal pertama adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, sama surat An-Nas. Ketika saya menghafalkan surat Al-Fatihah, teman-teman tahu nggak berapa waktu yang saya butuhkan? Saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk menghafalkan surat Al-Fatihah. Saya betul-betul kesulitan. Lidah saya itu betul-betul sulit untuk melafazkan huruf-huruf Arab. Tapi entah mengapa saya kok punya minat untuk terus mempelajari dan menghafal. Itu betul-betul saya nggak tahu kenapa, saya tiba-tiba pengen sekali mempelajari buku ini sampai tuntas. Setelah saya hafal gerakan-gerakannya, begitu saya sudah hafal dengan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat An-Nas, maka ya sudahlah, waktu berjalan begitu lagi, normal kembali lah. Saya melakukan aktivitas seperti sedia kala, dan saya lupa dengan hal itu. Tapi buku itu tetap saya baca, sering sekali saya baca. Nah, pada suatu hari, entah kenapa tiba-tiba saya ingin sekali mempraktekkan sholat, mempraktekkan apa yang sudah saya baca dari buku kecil tersebut. Saya masih ingat waktu itu, waktu asar kalau nggak salah, saya mulai mempraktekkan apa yang ingin saya pelajari, ingin saya praktekkan, saya ingin belajar sholat dari buku yang saya baca. Maka saya ambil air wudhu. Waktu itu saya juga masih dalam bahasa Indonesia. Saya niat wudhunya juga, saya niat wudhu untuk mensucikan diri karena Allah, gitu aja. Lalu saya masuk ke satu kamar. Kebetulan di rumah saya ada satu kamar kosong yang tidak berpenghuni. Biasanya untuk saya sediakan untuk tamu atau saudara yang datang. Di kamar itu ada AC. Lalu setelah saya wudhu, saya masuk ke kamar. Saya matikan lampu, saya nyalakan AC. Lalu saya gelar sajadah. Waktu itu saya sudah tahu kiblatnya harus menghadap kemana, maka sajadah saya gelar, saya hadapkan ke kiblat. Maka mulailah saya mengerjakan sholat dari buku yang saya pelajari. Saya sholat pertama kali itu dalam keadaan merem, teman-teman, bukan melek. Jadi mata saya merem. Dan mulailah saya praktek sholat pertama kali. Nah, ajaibnya
ketika saya sujud untuk pertama kali di rakaat pertama, ketika jidat saya ini menyentuh sajadah, maka saya ditampakkan satu pemandangan yang sangat dahsyat, pemandangan yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau ini bisa dipresentasikan melalui, bisa di audiovisualkan, mungkin sangat menarik ya, sangat bagus. Tapi saya akan kasih visualisasi dengan bahasa saya aja. Gitu, jidat saya nempel ke sajadah, saya seperti melihat, itu mata saya merem ya teman-teman, saya seperti melihat satu presentasi PowerPoint. Jadi gini, kotak gini, saya melihat seperti layar bioskop 21 begitu, yang sangat putih, sebesar seperti layar bioskop lah, sangat putih sekali dan sangat terang sekali. Tiba-tiba terus di tengahnya muncul kotak hitam, lalu muncul manusia mulai 1, 2, kecil-kecil banget, mulai datang manusia banyak sekali, dan mereka semua berbusana putih dan berpeci putih, banyak sekali mengelilingi kotak hitam itu, dan mereka muter keliling jalan. Mungkin kalau dihitung nggak terhitung jumlahnya itu, saya bisa kira-kira mungkin ribuan bahkan jutaan. Saya betul-betul melihat pemandangan itu seperti mata saya melek. Padahal saya waktu itu merem dan dalam keadaan sujud, merem begini teman-teman. Tapi saya seperti melihat pemandangan itu seperti mata terbuka gini. Betul-betul saya melihat satu pemandangan seperti presentasi PowerPoint gitu, kotak putih seperti 21, terus tengahnya muncul kotak hitam, dan muncul manusia kecil-kecil putih, berwarna putih-putih dengan berbaju putih, ribuan bahkan jutaan manusia. Seperti itu. Setelah itu saya selesai sholat, saya duduk termenung diem. Cuman anehnya saya tidak merasa takut sama sekali. Jadi saya merenung, ini ada apa gitu, apa ini yang saya alami gitu. Saya merenung aja, diem, duduk. Saya nggak bangun-bangun dan nggak keluar-keluar kamar merenungi apa yang barusan saya lihat dengan mata saya. Mata saya merem, tapi seperti saya melihat dengan mata terbuka. Setelah itu saya sudah sholat, maka saya sudah melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa, hari demi hari ya, aktivitas saya kerjakan. Saya sudah mengerjakan sholat, tapi kadang-kadang cuma sehari satu waktu, paling sholat maghrib saja. Rata-rata sih kebanyakan saya kerjakan cuma sholat maghrib saja. Sebetulnya ketika saya melakukan sholat pertama kali itu, saya belum bersahadat. Mungkin syahadat saya ya ketika sujud pertama kali saya itu kan di dalamnya ada bacaan syahadatnya di situ. Udah, singkat cerita, setelah kehidupan berjalan berapa lama, pada tahun 2015 kemarin, dan kami mempunyai rezeki yang lebih, dan kemudian itu juga bagian dari nazar kami. Seandainya nanti kita punya rezeki yang lebih, kita ingin berangkat umroh bersama-sama dengan keluarga. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan rezeki itu, kami sekeluarga bisa berangkat umroh. Saya, istri, kedua orang tua, kedua mertua sih, sama anak bungsu saya, berangkat berlima menuju ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Nah, ketika sampai di Tanah Suci, ketika waktu tawaf itu, setelah selesai tawaf, biasa kita mengerjakan sholat syukur di situ. Saya betul-betul sholat di depan Ka'bah. Baru saya ingat kejadian waktu sholat pertama kali saya dulu. Ternyata inilah jawaban dari Allah, bahwa saya bisa sampai ke Tanah Suci, bisa langsung menjumpai apa yang saya ditampakkan waktu saya sholat pertama kali. Begitu saudara, luar biasa. Alhamdulillah saya mendapat hidayah untuk menjadi seorang muslim, dan saya harus konsekuensi sebagai seorang muslim untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Oke, mungkin demikian saja kisah cerita saya. Mungkin lain waktu saya akan ceritakan kisah-kisah yang lain atau aktivitas saya selama menjadi seorang muslim, apa saja yang saya kerjakan, dan bagaimana cara saya untuk mempelajari Islam di dalam kehidupan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.